Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Hamba Tuhan sebagai narasumber untuk hari ini, dan saya hormati juga rekan-rekan medis yang telah hadir di tempat ini. Pada kesempatan hari ini tanggal 23 November 2022 kita akan membahas tentang penurunan produksi susu setelah wabah PMK. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak dan Hamba Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 23 November 2022 hari Rabu, saya Dr. Iwan Muhammad Tuhan akan menyampaikan materi tentang penanganan penyelesaian kasus yang ada di lapangan yang terjadi masyarakat, terutama peternak sapi perah. Jadi setelah pasca wabah PMK terjadi penurunan produksi susunya. Nah, pada kesempatan ini akan saya bahas dari akar permasalahannya, penyebabnya sampai penanganannya. Jadi penyakit PMK itu infeksi sistemik. Jadi ke seluruh tubuh dan peradangannya itu terjadi hampir seluruh jaringan, termasuk ambing susu atau dalam ambing susu itu namanya alveoli, jadi kantong-kantong susu tempat produksi susu. Jadi karena terjadi kasus PMK, akhirnya terjadilah peradangan ambing itu, termasuk alveolinya, jadi kantong-kantong susu jadi peradangan. Nah, ketika peradangan itu ada dua kemungkinan. Satu, sel-selnya ada yang rusak, kemudian mati, kemudian peradangan rusak, kemudian dia sembuh, akhirnya terbentuk jaringan baru kembali. Nah, akibat daripada rusaknya jaringan ambing susu atau alveoli ini, kantong-kantong susu ini mengakibatkan otomatis produksi susu menjadi menurun. Jadi turunnya produksi susu ini disebabkan karena rusaknya jaringan ambing susu akibat radang yang disebabkan karena virus PMK. Nah, terus akhirnya bisa nggak itu kembali lagi? Dua kemungkinan. Ya, caranya kita mengenali dulu dengan gejala klinisnya daripada kenapa produksi turun. Kita raba dulu secara palpasi atau perabaan pada ambing susu tersebut keras atau tidak. Jadi kita pegang. Jadi kalau ambing susu yang normal itu kenyal, gitu kan, kenyal, empuk. Nah, tetapi kalau jika jaringannya itu sudah mati, menjadi jaringan lain, jaringan otot, jaringan sikapit, itu keras ya. Jadi ambing susu keras. Jadi kalau seandainya kata ambing susu sudah keras, jadi kemungkinannya untuk katakanlah istilahnya itu kembali lagi tidak bisa. Tapi kalau dia masih kenyal, berarti jaringan ini masih normal, hanya karena faktor masih proses namanya regenerasi sel. Jadi ambing susu itu demikian. Jadi bukan puting susu tapi ambing susu. Jadi ambing susu bukan bentuknya struktural. Kemudian karena tempat sebenarnya ini sebelah sana. Nah, itu kita tekan dari sini dulu. Ini kan perutnya. Nah, jadi perabaan dari sini berapa dari sini. Nah, ini kalau di sini jadi kan tandanya ambing susu itu katakanlah dari kiri bagus dan pembudayanya itu tanda yang bagus. Itu pembudayanya gede, pembudayanya besar, pembudayanya besar. Jadi
pembuluh darah ini katakanlah masih banyak besar, ini kemudian belum mati. Karena itu fisiologi ketika kata itu ada jaringan yang butuh kulit tinggi, dia akan banyak ada risiko. Jadi banyak pembuluh darah. Kalau pembuluh darah ini masih ketemu besar, kemudian belum. Dan setelah itu diakhirkan dengan kita patasnya tetapkan. Nah, ini kalau masih mukul terus susu memang ambil susu itu berarti dia belum mati. Hanya benar karena rasa berbeda besar sama stresnya. Ya, nah setelah itu rapat di sini. Ya, atau rapat sini masih empuk, berarti masih aman. Nah kalau kemudian ini keras, kemudian ditambah ke bawah lagi masih empuk, berarti yang rusak baru sebagian, terus berapa semuanya yang perasaan. Nah, jadi artinya kalau katakanlah, jadi ada yang bisa rusak semuanya, ada yang hanya rusak sebagian, ada yang katakanlah tidak rusak masih empuk semuanya, tetapi dia hanya faktor stres. Karena produksi susu ini bisa katakanlah tidak hanya masalah jumlah alveoli, tapi juga tergantung stres. Saat sakit itu stres tinggi karena hormonal. Jadi pada saat sakit itu hormon namanya kalau di situ ada hormon yang berperan terhadap produksi itu ada hormon prolaktin, kemudian ada hormon oksitosin, hormon prolaktin. Nah itu. Nah kantong susu. Jadi kenapa empuk? Karena yang isi kantong ini namanya alveoli. Ini semuanya kantong. Nah ini kalau sudah lama ini mah sudah mengeras. Jadi kayak kotor. Tapi kalau aslinya hanya kantong bulat gitu. Ini ambil susu seperti itu. Nah nanti kalau seandainya dilakukan setelah kita mengalami dari sisi katakanlah kekerasan, dari susunya itu kalau yang susu sehat itu ya dia warnanya putih, mungkin encer. Nah, tapi kalau susu kita keras kental, tapi tentu bukan karena kolostrum ya. Kalau sapi yang habis melahirkan wajar kental, karena itu kolostrum. Kondisi sapi itu habis melahirkan, tapi susunya kental. Berarti kemungkinan itu jonjol jaringan itu mastitis. Nah, setelah itu kemudian karena ada darah. Apa darahnya? Bukan ada darah. Warna susu ada kecoklatan karena kecampur darah. Itu berarti dia mastitis. Kenapa mastitis? Ya mastisnya dari PMP itu mengandung mastitis. Nah, setelah itu ada infeksi bakteri lingkungan. Nah, kalau seandainya katakanlah susunya segar bagus tapi sedikit, nah itu tadi berarti mungkin rusak sebagian atau masih stres. Nah jadi begitu kan. Ini misalnya keterangannya harus kamu mengenali. Ya kalaupun ini kan penting susu mah bisa ada bisa enggak, tapi jarang itu ini. Kenapa ini? Karena ini banyak mengandung susu adalah protein. Kalau protein berarti media sebetulnya punya bakteri dan virus. Kalau ini jarang, ya ini jarang masih ini ambil bukan protein. Dan yang berikutnya sekarang penanganannya. Nah, penanganannya satu katakanlah diagnosa jaringan mati, jaringan ambil sudah mati, ini sudah tidak bisa. Jadi ini harus diakhir. Jika sudah mengalas semuanya dan sudah tidak keluar, contoh habis 10 liter dengan 1 liter, berarti paling segala 10% jaringan yang hidup itu sudah akhir yang bisa. Jadi yang masih makan terus. Kalau dijadikan sampai potong berarti. Nah, tetapi kalau katakanlah istilahnya jaringan yang rusak hanya 50%, 50% itu tergantung lihat ambingnya. Kalau ambingnya besar, dia 50%. Biasanya katakanlah dia menghasilkan 20 liter, dia 10 liter masih produktif, bisa dilanjut seperti itu. Dan kemudian kalau seandainya terjadi yang berikutnya, volumenya turun, kemudian jaringannya masih empuk normal, tapi masih bisa kita obatin masih tersebut. Bagaimana? Satu dengan pinramame masuk ke jarum masuk ke sini. Kalau mau cepat kendaraan pakai jarum dan alat jarum itu. Ini kendaraan mana? Kalau bangun. Karena yang namanya susu ini kalau digambarkan penataan melintang itu bentuknya begini. Ini ada sekat.
yang keluar puting-puting ya. Jadi ini mati, namanya ini mati contoh ini mati, ini belum tentu ini bisa hidup, paham? Jadi makanya kan berapa dulu, belum tentu semuanya mati, karena tidak nyambung. Jadi aliran darahnya masing-masing berbeda deh. Kayaknya dalam darah, ini situasi darah. Jadi bisa juga mati satu, bisa mati dua, bisa mati semuanya. Paham? Jadi ambing yang namanya ambing itu tentunya demikian. Ada berarti dengan nanti makanya sebelum mati diperas dulu, dilihat. Karena bisa semuanya warnanya putih normal, bisa hanya salah satu yang putih normal, hanya salah satu yang sakit bisa. Jadi nanti disuntiknya ini tergantung mana putih yang keluarkan susu tidak normal. Kalau yang susunya normal ya perlu dikasih. Nah, ini nggak perlu dikasih obat. Kalau ada susah nggak bisa sakit ramai. Yang penting itu bisa sedang terang terus mulai sedang. Tapi kalau efektif ini, kalau ini efektif ini cukup kita berikan 3 mili pada satu orang penting yang menuju ambing yang masih tadi. Ini cukup 3 mili dan setelah dimasukkan sehari 2 kali. Nah kemudian selama 3 hari. Nah itu kalau paling bagus dikombinasi dengan vitamin metason. Contoh katakanlah satu ambing atau satu penting itu selainnya 3 mili, kemudian dikasih periksa metasonnya cukup 0,5 mili sampai maksimal 1 mili sudah cukup. Tapi 0,5 kan cukup itu satu penting sampai boleh dijelaskan. Jadi langsung kayak 3 mili, kemudian bisa metason 0,3 mili, 0,5 mili sampai 1 mili itu maksimal. Nah, nanti kalau seandainya ada 2 ya 2 saja, ada semuanya, paham ya? Nah, kemudian pada saat nanti di sini harus pemeran harus diperah, itu pagi sudah diperah. Tapi sebelum masuk ke obat ini harus diperah dulu, diperah apel dulu sampai nggak ada susunya baru dimasukkan ke obat. Nah, nanti saat sore obat sudah diabsorpsi. Dan kemudian sebelum perah lagi, kalau susunya nggak bisa konsumsi dengan itu dibuang kan, perah sampai apel sampai nggak ada susu baru dimasukkan. Itu paling penting cara penanganannya saat ini itu masitis, ya itu masitis. Nah, kemudian untuk memperbaiki jaringan biar cepat tumbuh selnya itu dengan vitamin A, D, E. Itu bisa juga selain internal tadi kalau mau cepat. Internal muskular boleh, internal mamai juga boleh, disatukan sama mental boleh. Jadi dia artinya absorpsinya di sekitar udara itu sehingga pertumbuhan jaringan ini ilmu jalan disampaikan. Jadi ambilan tadi juga cukup ini di situ cukup katakanlah hanya 2 mili sampai 3 mili campur aja AD, translate, kemudian ini campur ke dalam A, itu jadi jaringannya dia seperti karena yang secara keilmuan itu yang bisa menumbuhkan sel itu hanya vitamin A, vitamin A keluar, tapi vitamin D yang bantu hormonnya, vitamin E, tapi vitamin A sama E masuk ini juga bisa. Jadi selama saya berkaya coba itu sembuh. Nah kemudian treatmentnya secara pakan tetap harus diisi dengan nutrisi yang lain. Vitamin dalam makan itu harus berlapis itu selama 2 minggu nanti monitoring. Nah, nanti indikasi daripada sembuh atau tidaknya setelah 3 hari, paling lama 7 hari itu susu sudah normal. Tapi kalau produksi susu belum naik, cuman fisiknya susu sudah menjadi normal karena sudah putih susu, kemudian tidak kental, kemudian tidak warna coklat. Kemudian tekstur daripada ambing itu sudah mulai empuk. Nah, itu ya. Kemudian untuk memperbaiki produksi secara manajemen pakan hanya butuh 2 produk obat. Satu Primavit yang namanya vitamin A, D3E sama mineral karena itu produksinya betul-betul paling penting. Yang kedua adalah biotin.
Kenapa biozin? Karena biozin ini berfungsi, dia akan meningkatkan tingkat daya tahan makanan. Karena intinya susu itu adalah dari makanan. Nah, nanti akan nampak waktu 2 minggu. Kalau memang ini masih benar dengan pelan 2 minggu, insya Allah produksi sudah mulai progres. Karena memang kalau produk satu perah itu kalau turunnya produksi itu tidak bisa dibandingkan dengan cepat, nggak bisa. Kalau turun cepat, contoh katakanlah kondisi tidak masuk, dia stres ada gitu perah, ada terlewat, stres itu hormon yang dilepas bukan jadi hormon prolaktin, tapi hormon epinefrin, langsung dia nggak bagus. Jadi saya baca nitrate on. Jadi awalnya itu namanya light down. Jadi susu keluar itu dipengaruhi hormon. Hormonnya namanya prolaktin dan oksitosin. Tapi bukan berarti kita sebenarnya obat ini nggak bisa. Ini tidak bisa diberikan bentuk obat, nggak bisa. Karena ini hormon endokrin, hormon yang diproduksi oleh hewan sendiri. Nggak usah kalau kita kasih nggak bisa. Jadi tidak boleh diberikan hormon oksitosin secara eksternal, nggak bisa. Paham ya? Ini pengetahuan saja. Nah, pada saat stres, kalau stres ini yang keluar namanya epinefrin. Karena jadi penanganannya ya, di penanganan stres, penanganan untuk mengatasi mas kritis dan akibat PMK. Jadi perlakuan pakar sudah, perlakuan obat sudah. Itu demikian. Semoga bermanfaat. Mungkin saya bertanya ke Bapak sebagai ini sebelum saya tutup. Untuk pasang obat apa boleh? Karena ini juga ada lumpanya saya. Jadi intinya, kalau penyebabnya kenapa setelah PMK produksi itu karena dia bahkan secara sistemik termasuk jaringan ambil susu itu algoritmanya rusak. Penanganannya tetap seperti penanganan bisa melakukan akan ini. Karena jarang infeksi virus itu single. Karena pasti setelah infeksi virus ada infeksi sekunder. PMK-nya sembuh, tetapi masukkan bakteri. Ya. Kenapa susu rentan? Ya, ambil rentan karena ambil mengandung susu. Susu adalah media yang punya bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Cukup ya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat terutama setelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk bahasan hari ini kepada Bapak Dr. Muhammad Burhan yang sudah menyampaikannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir di tempat ini, pada umumnya untuk masyarakat dan peternak di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.